Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Happy selaku dosen pengampu mata kuliah Elektronika Daya. Sebelumnya izinkan saya mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 4. Next. Adapun anggota kelompok yang pertama ada saya sendiri, Bagus Samadi 04211014, ada Dimas Audi 04211018, ada Muhammad Farhan 04211050, dan ada Susan Deviati 04211080. Dan saya sebelumnya izin mengkonfirmasi di sini ada Muhammad Rahul Nanda selaku recording dari pembuatan tag video ini. Next. Adapun outline yang akan kita bahas, yang pertama ada AC to DC half wave, yang kedua ada AC voltage controller dengan RL. Next. AC to DC half wave. AC to DC half wave adalah proses konversi arus bolak-balik AC menjadi arus arah DC menggunakan dioda sebagai komponen utamanya. Nah, cara kerja dari AC to DC half wave ini ada dua. Yang pertama ada saat gelombang positif atau siklus positifnya, dioda itu berada dalam kondisi forward bias. Artinya apa? Mengantarkan arus. Sehingga tegangan outputnya itu mengikuti gelombang AC. Seperti itu teman-teman. Kemudian yang kedua, pada saat gelombang negatif atau siklus negatifnya. Nah, dioda ini dalam keadaan reverse bias atau tidak mengantarkan arus. Sehingga tidak ada tegangan yang diteruskan ke outputnya. Nah, ciri khas dari receiver half wave ini hasil tegangan DC-nya itu berdenyut atau pulse knocking. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya dilanjutkan oleh Susan Devianti. Baik, saya lanjutkan. Di sini ada AC voltage controller dengan RL, di mana AC voltage controller ini adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk mengatur atau mengontrol tegangan keluaran dari sumber arus bolak-balik tanpa mengubah frekuensi. Nah, alat ini biasanya bekerja dengan cara memotong sebagian dari siklus gelombang AC untuk mengurangi atau meningkatkan tegangan yang disuplai ke beban. Nah, untuk AC voltage controller dengan beban RL ini memiliki beberapa karakteristik seperti fase tegangan dan arus, faktor daya, dan juga RMS voltage, di mana dia ini untuk mengetahui seberapa akurat daya yang dikonsumsi oleh beban. Nah, untuk metode yang paling umum digunakan adalah fase kontrol, di mana komponen seperti thyristor itu akan digunakan untuk mengontrol pada titik dalam siklus gelombang AC tegangan mulai diterapkan ke beban. Nah, biasanya untuk AC voltage controller dengan RL ini diaplikasikan di motor induksi, transformator, terus itu kompresor dan juga pompa. Nah, untuk prinsip kerjanya, yang pertama itu ada voltage controller mengatur tegangan keluaran dengan menunda penyalaan komponen switching dalam siklus AC. Semakin besar penundaan, maka semakin kecil juga tegangan rata-rata yang diterapkan ke beban. Selanjutnya, jika pengaturan tegangan pada bagian awal dari siklus gelombang dipotong, maka hasil tegangan keluaran akan lebih rendah dibandingkan jika siklus penuh diteruskan. Selanjutnya saya kembalikan ke Bagus Afandi. Baik, terima kasih atas pemaparannya Susan Devianti. Selanjutnya Muhammad Farhan boleh dilanjut. Baik, terima kasih Saudara Bagus. Berikut adalah rangkaian simulasi ACDC half wave satu fase. Yang dimana half wave satu fase ini kita menggunakan generator, dioda, kapasitor, dan resistor. Nah, untuk generator ini sebagai sumber atau pemberi tegangannya, dan dioda ini sebagai penyala, dan kapasitor ini sebagai penyimpan arusnya, dan resistor ini Mohon maaf, Muhammad Farhan tidak ada suaranya. Halo, apakah suara saya terdengar, Gus? Halo, Bagus. Apakah suara saya terdengar? Terdengar.
Boleh, silakan dilanjut. Baik, terima kasih atas waktunya saudara bagus. Berikut adalah rangkaian ACTDC HPF satu bahasa, yang dimana rangkaian HPF Mohon satu maaf, tidak terdengar lagi. Baik, terima kasih saudara bagus atas waktunya. Berikut adalah rangkaian ACTDC HPF satu bahasa, yang dimana HPF satu bahasa ini terdiri dari generator, dioda, kapasitor, dan resistor. Generator sendiri itu sebagai pembangkit atau sumber tegangannya, dan dioda ini sebagai penyangga, dan kapasitor ini sebagai penyimpan arus, dan peran untuk resistor ini sebagai beban. Apabila semua rangkaian sudah terpasang, kita dapat melihat hasil dari simulasi satu fase ini. Oke, kita next. Berikut adalah ACTDC untuk tiga fase, yang dimana tiga fase ini terdiri dari tiga sumber, yang dimana setiap sumber itu akan melewati dioda dan kapasitor dan resistor, yang mana jadi tiga yang membedakan ini antara satu pas dan tiga pas ini adalah dari sumber tersebut beserta diodanya. Jadi setiap masing-masing sumber akan diberi masing-masing dioda. Untuk cara kerjanya bisa kita lihat dari simulasi tersebut. Baik, berikut adalah hasil simulasi yang bakal kita jalankan, di mana nanti akan terlihat seperti apa bentuk grafik tersebut. Baik, operator mungkin bisa di running simulasi tersebut. Kita masuk lagi. Ya. Pleno. Berikut adalah hasil dari rangkaian ACTDC untuk satu pas. Seperti yang disampaikan oleh saudara Bagus tadi terkait ACTDC. Apabila dari sumber tegangan tersebut AC, nanti bahwa arus yang mengalir melewati dioda tidak akan kembali lagi untuk menjadi sinyal AC. Bahkan dia akan menjadi searah dalam beberapa sekian detik. Contohnya seperti pada saat ketika dia diberi tegangan yang masuk lewat dioda. Nah, arus tersebut tidak akan kembali lagi, melainkan dari sumber tegangan tersebut akan menghasilkan arus lagi. Gitu pun seterusnya. Bisa di next.
nggak tahu. Nanti kita terus baik bisa dilihat berikut adalah rangkaian dari 3 pas. Untuk 3 pas tersebut sumber tegangan tersebut akan membentuk sinyal sinusoidal yang dimana masing-masing sumber tersebut membentuk sinyal sinusoidal. Nah, untuk Vout sendiri yang membedakan antara 1 pas dan 3 pas itu tersebut adalah kerapatan atau bisa disebut kayak jedanya itu jadi setiap kan tadi ada 3 pas dan 1 pas. Satu pas itu akan menjadi delay yang cukup lama. Jadi beda dengan sinyal 1 pas sendiri itu dia akan menghasilkan delay yang sangat lama. Beda dengan 3 pas sendiri, 3 pas sendiri ini dia memiliki sinyalnya itu lebih rapat. Jadi arus yang mengalir tersebut tidak akan kembali lagi apabila Oke, nah dari simulasi ini bisa dilihat kerapatan itu semakin rapat gitu. Arusnya itu tidak kembali lagi. Jadi setiap sumber itu bakal menghasilkan sinyalnya sendiri atau puncak dari sumber tersebut. Baik, bagus. Sekian saja yang dapat saya sampaikan. Bisa dilanjutkan, Saudara Bagus. Baik, sebelumnya terima kasih Saudara Farhan atas pemaparannya terkait simulasi.